Hai anak-anak Miss kelas 3, ketemu lagi dengan Miss Lia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Miss menjelaskan kembali materi hari ini, tolong persiapkan dirinya masing-masing dan dengarkan penjelasan yang Miss sampaikan. Sebelum Miss menjelaskan materinya, semuanya persiapkan bukunya. Ya, persiapkan buku teks tematik terpadunya ya. Buku teks tematik terpadunya buka halaman 45. Oke, sudah. Baiklah, Miss akan menjelaskan penjelasan pada hari ini. Dan tolong diperhatikan serta simak. Baiklah, Bahasa Indonesia kelas 3, subtema 2. Baiklah, kali ini kita akan belajar wawancara mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Wawancara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pada hari ini kita akan membahas materinya mengenai wawancara, pertumbuhan, dan perkembangan. Kita masuki pengertian dari wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Miss ulang sekali lagi. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber ya. Berarti wawancara itu merupakan sistem tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara. Berarti wawancara itu ada narasumbernya, ada pewawancaranya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang pengertian pewawancara ya. Pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ulang sekali lagi. Pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi pewawancara itu merupakan orang yang melakukan tanya jawab. Ulang sekali lagi. Pewawancara itu merupakan orang yang melakukan tanya jawab ya, tanya jawab dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengertian dari narasumber. Baiklah, narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada para penanya, yaitu para pewawancara. Jadi narasumber ini orang yang memberikan informasi. Orang yang memberikan informasi kepada penanya. Penanya itu siapa? Penanya itu adalah pewawancara. Jadi si narasumber ini dia orang yang mengetahui atau orang yang memberikan informasinya kepada si pewawancara ya, kepada seorang penanya. Selanjutnya, di sini dalam sebuah wawancara itu ada dia menggunakan kata tanya ya. Seorang pewawancara harus menyiapkan kata tanya. Di sini ada kata tanya terdiri dari kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa ya. Ada kata tanyanya terdiri dari 6 bagian, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kita akan membahas ke-6 kata tanya ini. Kata tanya apa? Ya, kata tanya apa ini berfungsi atau menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Ulang sekali lagi, kata tanya apa
berfungsi atau menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Jadi, jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contohnya, apa yang dilakukan Anissa sebelum makan? Jawabannya, sebelum makan Anissa mencuci tangan dan berdoa. Selanjutnya kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi atau menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di ruang tamu? Jawabannya, yang belajar di ruang tamu adalah Santi. Selanjutnya kata tanya di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contohnya, di mana Ardi membaca komik? Jawabannya, Ardi membaca komik di kamar. Selanjutnya kata tanya kapan berfungsi untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contohnya, kapan Rani berkunjung ke rumah kakeknya? Jawabannya, Rani berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Rabu. Selanjutnya kata tanya bagaimana berfungsi atau menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejadian suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contohnya, bagaimana Aldo berangkat sekolah? Jawabannya, Aldo berangkat sekolah dengan naik mobil. Selanjutnya kata tanya mengapa, ya. Berfungsi atau menunjukkan penyebutan alasan sebab dalam suatu cerita. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata tanya karena atau sebab. Contohnya, mengapa Rani rajin belajar? Jawabannya, Rani rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Selanjutnya kita masuki pengertian dari pertumbuhan. Tadi kita sudah membahas itu pengertian dari wawancara, terus pengertian dari pewawancara, pengertian dari narasumber. Baru kita sudah membahas menggunakan kata tanyanya ada 6. Oke, kata tanya apa saja? Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana serta mengapa. Hari ini kita juga akan membahas pengertian dari pertumbuhan. Baiklah, pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang dulunya kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu.
Berarti pertumbuhan ini adalah yaitu mengalami perubahan dari dia yang masih kecil menjadi besar. Berarti seiringan dengan pertambahan waktu. Misalnya seperti kamu dulunya masih kecil atau masih bayi, sekarang kamu sudah besar. Apalagi kamu sekarang udah kelas 3 SD. Berarti itu ada perubahan atau ada pertumbuhan yang terjadi pada diri kamu. Oke, kita masuki contohnya sini. Contoh dari pertumbuhan ya. Di sini batang tumbuhan yang tadinya 2 cm menjadi 5 cm. Selanjutnya, bayi yang beratnya 5 kg berubah menjadi 6,5 kg. Selanjutnya, berat tubuh kucing yang tadinya 4 kg menjadi 6 kg. Inilah yang merupakan seseorang atau makhluk hidup mengalami suatu pertumbuhan. Pertumbuhannya dari mana kita lihat? Yaitu bisa dari berat badannya yang bertambah atau tinggi badannya. Selanjutnya di sini kita akan bahas pengertian perkembangan ya. Perkembangan adalah suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan dewasa. Perkembangan lebih bersifat kualitatif di mana suatu organisme yang sebelum masih belum matang dalam sistem reproduksinya atau dewasa menjadi lebih dewasa dan matang dalam sistem reproduksinya sehingga dapat melakukan perkembangan. Contoh perkembangbiakannya yaitu pematangan sel ovum dan sperma, pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Itu contohnya ya, contoh perkembangbiakan. Ulang sekali lagi. Pematangan sel ovum dan sperma, pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Di sini kita membahas faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berbeda-beda. Berarti ada faktor-faktornya, yaitu apa saja faktornya? Yang pertama, karena makanan. Yang kedua, karena kondisi psikologis setiap individu. Yang ketiga, faktor lingkungan. Ketiga faktor inilah yang menyebabkan atau yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berbeda-beda. Oke, demikian penjelasan Miss pada hari ini. Jadi tugas anak-anak di rumah yaitu buka buku ya. Buku teks tematik terpadu halaman 47. Tugasnya yaitu anak-anak melakukan wawancara kepada orang tuanya. Yaitu, Miss ulang sekali lagi, melakukan kegiatan wawancara atau bertanya kepada orang tuanya mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu ya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan kamu sewaktu kamu masih kecil atau masih bayi sampai kamu hingga kamu kelas 3 SD ini ya. Miss ulang sekali lagi, tugas kamu melakukan tanya jawab atau wawancara kepada orang tuamu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembanganmu dari kamu masih kecil hingga hari ini. Oke? Jadi, bagaimana wawancaranya? Wawancaranya itu kamu menggunakan kata tanyanya, yaitu menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Jadi sebelum anak-anak melakukan wawancara kepada orang tua, ya, terlebih dahulu anak-anak harus membuat
pertanyaannya di dalam kertas, menulis pertanyaannya di sebuah kertas. Setelah itu anak-anak melakukan pewawancara kepada orang tuanya masing-masing. Contohnya di sini ya, di halaman 47 pada buku teks tematik terpadunya, di sini ada contohnya ya. Pada umur berapakah aku bisa tengkurap? Itu merupakan salah satu kata tanyanya. Yang kedua, apa yang bisa aku lakukan saat umurku 6 bulan? Jadi anak-anak bisa mengetahui atau melakukan pewawancara mengenai diri anak-anak pada orang tua anak-anak ya. Kata tanyanya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Jadi tugas ini tolong dilakukan dengan baik dan dikerjakan dengan baik-baik. Oke, demikian penjelasan Miss untuk hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan paham akan materi kita pada hari ini. Oke, demikian dan terima kasih.